Saya screen dulu. Oke, gini teman-teman. Hari ini kita akan belajar file handling. Sebenarnya kita belajar Struct sih, tapi aku udah lompat kemarin gara-gara harus gabung dengan kelas lain. Jadi kita belajar tentang file handling sekarang dulu. Apa itu file handling nanti kita coba cari tahu. Jadi pertama-tama dulu eh, kita siapkan satu file dulu. Contohnya filenya namanya file handling. File folder maksudnya. Siapkan satu folder dulu, baru nanti kita buka kita punya code box. Ini kita taruh code box. Oke. Sabar dulu. Biar tidak mengganggu. Aduh, kenapa begitu? Kita buat file kita save, terus kita masukkan di dalam folder tadi itu. Terus terserah teman-teman kasih judul apa. Kalau aku kasih di sini main C. Oke. Oke, kalau ada yang bermasalah dengan suaraku atau apapun itu nanti langsung bilang ya guys, biar aku langsung perbaiki gitu, biar enggak kita jauh apanya. Ada yang cek ya? Oke, oke. Thank you. Coba. Oke, pertama-tama kita buat file C kita dulu pertama. Seperti biasa include apa? Include stdio. Include stdio. Oke. Standar library input output. Baru kita buat interjection kita. Baru gini. Jangan lupa return 0. Oke, sabar ya. Oke, gini teman-teman. Kita lihat materinya teorinya dulu. Jadi apa itu file handling? Jadi kita biasanya kan selama ini kita mengelola file dalam program kan. Jadi kalau kita jalankan, kita masukkan data di sini dan lain-lain, setelah program jadi close, filenya juga akan file juga akan terhapus gitu. Jadi gimana caranya supaya eh, proses-proses yang kita lakukan di sini kita bisa simpan gitu. Jadi kita bisa simpan dalam bentuk txt gitu. Nah, jadi file handling ini lebih kayak bisa dibilang kayak mengelola file gitu, mengelola file. Yang kita pelajari sekarang itu dalam bentuk txt gitu. Kalau teman-teman cari resource yang lain atau dokumen yang lain, ada juga katanya bisa dengan binary dan lain-lain gitu. Yang kita pelajari sekarang dalam bentuk txt gitu. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai, saat kita mulai membuat file landing, pertama kita akan deklarasi dulu. Jadi ada deklarasi file, terus kasih pointernya. Apa itu pointer? Teman-teman tidak perlu tahu itu apa. Nanti pointer mungkin kalau sempat nanti di akhir semester kita bisa belajar tentang pointer. Yang penting pointer itu ada titiknya gitu, ada bintangnya di bagian atas. Uh, Kalau secara singkat pointer itu dia itu menunjukkan alamat dari sebuah tuh data gitu. Nah, jadi kayak kasih pointer. Setelah itu terserah teman-teman mau kasih namanya apa, tapi untuk menyamain kita kasihnya pointer uh, pointer file gitu. File pointer ptr file pointer. Oke. Oke teman-teman, kalau ini harus, tapi kalau ini terserah teman-teman mau kasih namanya apa. Oke. Contohnya kita melakukan apa namanya ya? Kita mau melakukan create
aplikasi create data gitu. Bukan. Pertama dulu open dulu lah, open data. Oke, maksudnya open itu apa? Contohnya kita punya file di sini nanti, di file di sini, kita pengen buka gitu. Contohnya dah, kita punya file eh, txt gitu kan, ya teks ini, kita pengen buka dia. Oke, gimana caranya? Pertama-tama, teman-teman teman-teman menggunakan f open, lalu jangan lupa pertama itu lokasi, lokasi dan nama file. Oke, dan jangan lupa format filenya gitu. Setelah itu baru kodenya. Oh, oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau lokasi nama file, untuk memudahkan, teman-teman kasih di sini aja gitu. Jadi kalau di sini filenya, teman-teman tinggal kasih nama filenya doang. Kalau di sini ya berarti tinggal teman-teman kasih nama filenya kayak gini. Gitu. Tapi kalau dia berada di dalam folder atau lain, contohnya ada di folder ini gitu, contohnya contoh gini. Nah, teman-teman harus buat gini lagi. Contoh, baru begini. Nah, jadi kayak di dalamnya contoh. Aku nggak tahu ya kalau di ini aku begini ya. Ini atau begini gitu. Baru nanti ada txt gitu. Tapi untuk memudahkan aja, kita kasih dia dalam satu file, dalam satu folder maksudnya gini. Jadi folder tekstingnya harus satu folder dengan eh, main C-nya gitu. Oke. Oke, setelah itu modenya. Dalam apa? Dalam file handling ada beberapa mode gitu. Ya, yang kita pelajari sekarang ada R. Jadi teman-teman nanti tulis di sini R gitu, R. Nah, R itu maksudnya dia itu membuka, membuka dan membaca file. Namun jika file tidak ada, dia akan mengembalikan nol. Oke, jadi dia akan membuka file. Kalau file membuka dan membaca file, kalau filenya tidak ada, dia akan mengembalikan nol atau dia tidak mengembalikan apa-apa gitu, nol, isi kosong. Setelah itu ada W. Ini kepanjangan dari reading, ini writing ini. Kalau ini membuka dan membaca, membaca, enggak, bukan membaca. Ini menulis, menulis this file. Jika file tidak ada, maka akan membuat file baru. Oke, jadi kalau contoh ini, kita kasih di sini nama filenya berbeda dengan file yang kita harapkan, dia akan membuat nama file baru gitu. Jadi kalau teman-teman pakai W ini, itu harus hati-hati. Jadi di sini harus benar gitu. Kalau di R kan kalau kita salah, dia kasih tunjukin nih kalau kita salah karena dia kembalikan nol. Tapi kalau pakai W, teman-teman harus hati-hati gitu karena kalau salah namanya filenya, dia akan membuat file baru gitu. Jadi mungkin ada nanti salah nanti di program teman-teman. Oke, jika file tidak ada maka akan membuat file baru. Jika file ada, maka akan ditimpa. Apa maksudnya ditimpa? Kalau ditimpa itu, jadi ada file baru, nanti file baru itu akan dihapusnya, terus baru dimasukkannya file yang, sorry, ulang ya. Ada file yang lama, jadi file yang lamanya itu akan dihapusnya, terus masuk file yang baru. Itu. Jadi tidak bukan bertambah gitu, tapi dimulainya dari baru lagi. Jadi mau nulis dari awal, menghapus yang lama, menulis dari awal gitu. Baru ditulisnya dari awal. Oke, terus gimana dong kalau kita pengen tambah gitu? Enggak hapus enggak hapus yang lama tapi menambah yang baru. Itu ada namanya append gitu. Apa append bahasa Inggrisnya? Ntar kita cari itu append bahasa Inggris. Append. Yang menambahkan gitu.
Jadi ada menambahkan. Jadi dia membuka dan tulis file. Oke, ini sama juga. Jika file tidak ada, dia akan membuat file baru. Oke. Tapi bedanya jika file ada maka akan ditambahkan, bukan ditimpa ya, ditambahkan. Gitu. Oke, ini membuka ya. Setelah itu, sorry teman-teman, maksudnya membuka di sini bukan tadi bukan membuka kayak gini ya, sorry aku salah tadi. Tapi dia membuka di dalam programnya gitu. Nanti kita contohkan. Oke, setelah dibuka teman-teman, kita harus pastikan kalau filenya itu ditutup juga. Jadi ada close gitu. Setelah di close, close, oh ini. Close itu F close ini. Oke, terus jangan lupa di sini ada eh, pointernya, pointer file. Maksudnya pointer file itu tadi ini, yang ini. Oke. Jadi pertama kita buka, setelah itu nanti kita tutup gitu. Nah, nanti setelah kita buka, baru di sini kita akan lakukan operasi gitu. Lakukan operasi di sini. Oke. Oke, jadi lebih tepatnya mode ini ada teman-teman kayak izinnya gitu. Kalau modenya R, dia hanya akan mengizinkan kita untuk membaca doang. Kalau modenya W, dia akan mengizinkan kita untuk menulis. Tapi kalau kita tulis nanti, file yang lama akan ditimpa gitu. Dan jika file tidak ada, akan dia buat file baru. Itu juga append, dia akan membuat dia menulis, dia ada hak untuk menulis. Namun jika tidak ada file, maka akan dibuatnya file baru. Jika file ada, maka akan ditambahkan gitu. Oke, setelah ini open sama close. Oke, kita coba dulu. Kita buat fptr. Setelah itu kita buat hmm, jadi contohnya kita buka ya F. Jadi kita buat ftr dulu sama dengan fopen. Fopen ini fopen lokasi nama filenya kita kasih contoh txt gitu. Lalu kita kasih modenya. Oke, jadi di sini kan kita belum buat apa kan? Kita belum buat file contoh. Jadi kita kasih W saja dulu. Oke, kita buat W, terus setelah kita open, kita close. F close. Oke, kita coba ini dulu ya. Ada apa yang salah? Oh, sorry. Ini jangan lupa pointer filenya itu ya. Sayang salah. Oke, bentar ya. Oke, seharusnya ini udah dibuat satu file di sini. Oke, ini contoh txt. Udah dibuatnya. Oke. Kalau contohnya tadi apa? Kalau R gitu. Kalau kita kasih R, dia nggak akan buat gitu, teman-teman. Tapi dia akan kembalikan nol gitu. Nah, dia nggak akan buat. Oke. Kalau R, karena dia hanya reading doang dan kalau tidak ada dia akan kembalikan nol. Oke, kita contoh W sekarang kan. W. W. Writing. Oh, writing. Oke, sekarang kita pengen menulis menulis di dalam file tekstingnya. Oke, cara nulisnya gimana? Cara nulis itu kita print gitu ya. Kita print eh, dalam apa tadi itu ah, di dalam tekstingnya. Jadi kalau dalam file handling itu print sama scanf itu sama saja, tinggal ditambahkan aja F di depannya gitu. Jadi contohnya ini F print. F print itu bentar. F print. Cara nulisnya pertama, teman-teman kasih dulu pointernya. Jadi pointernya contohnya pointernya tadi kan point pointer file gitu. Baru isinya. Contohnya kita kasih hello
Word gitu kan. Begini. Jangan gini lah, isi aja lah, kita tulis lah. Aduh, ini isi. Baru isi yang kita mau apa gitu. Ini untuk memprintnya gitu. Memasukkan data ke dalam file. Oke. Kita coba di sini. Jadi kita fprint ini pointernya fptr, fptr baru isi. Oke, kita buat, kita lihat filenya. Contoh isi. Oke, tidak ada. Oh, ini. Kita coba aja hello world 1. Bisa nggak? Oke. Contoh txt hello world 1. Oke, teman ya. Kalau kita mau menulis dalam filenya, teman-teman pakai fprint ini. Oke, tapi jangan lupa untuk close. Sekarang kita kan udah menulis nih, ya kan? Sekarang bagaimana menulis dalam file? Buka dulu satu, buka file, baru lakukan operasi menulis, lakukan operasi menulis. Ntar ya teman-teman, kita bagusin catatannya dulu. Biar lalu 3, lalu jangan lupa close gitu. Oke, ini menulis dalam file. Sekarang bagaimana cara menampilkan isi file gitu. Oke, sekarang kita mau tampilkan isi file ini kan. Caranya gimana? Sama saja. Oke. Kalau menampilkan tadi apa ya, kita apa kasih modenya gitu. Kalau dilihat dari sini bisanya itu R gitu kan teman-teman. Karena dia membaca reading. Oke, kalau kita kasih. Jadi kita kasih di sini R gitu. Oke. Lalu setelah itu ini kan kita mengambil ya teman-teman ya. Kita mengambil. Jadi caranya pertama kita buka dulu, buka file. Oke, setelah itu ambil data dari file, lalu simpan ke variabel. Jadi data dari file itu kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel. Oke. Terus variabelnya kita cetak ke konsol gitu. Cetak konsol. Oke. Baru setelah itu kita close. Oke. Buka file, ambil data dari file lalu simpan ke variabel, baru variabel kita cetak ke konsol, baru kita close. Oke, kita coba. Sekarang kita buka dulu menggunakan mode R, baru kita ambil. Cara ambil ya teman-teman, open, kita pakai scan di sini, kita ambil scan. Tapi kalau file handling tinggal tambahkan F aja depannya, jadi scan ini. Oke, caranya gimana? Scan-nya bentar, aku lihat ini dulu. Mana? Ini. Oke, caranya pertama dulu nama pointer filenya dulu, pointer file. Setelah pointer file, baru koma format data. Format data. Apa maksudnya format data? Yang itu kemarin yang kalau integer itu D, kalau string itu S, kalau char itu C, kayak gitu. Format data baru tujuan tempat penyimpanan.
atau variabel aja lah. Variabel tujuan tempat penyimpanan. Tujuan penyimpanan aja. Oke. Pointer file from a data variabel tujuan penyimpanan. Oke, kita coba. Jadi di sini kita fscan f pointernya fptr key baru koma persen d ini kan persen s ya, persen s baru contohnya simpan di sini lah. Jangan lupa dan. Berarti di sini ada dan juga dong. Oke, kan di sini ada variabel kan teman-teman ya. Jadi kita harus buat variabel juga. Kita harus deklarasikan variabel sini. Contohnya dia deklarasikan simpan. Karena ini dalam bentuk kalimat, jadi kita harus dalam bentuk string gitu. Contohnya 200. Janganlah 250. Oke. Jadi nanti disimpan ini dia masuk ke dalam sini. Oke, dia masuk ke dalam simpan, baru kita print. Kan? Ini masuk ke sini sekarang variabel kita cetak ke konsol. Variabel print persen s baru datanya apa? Simpan. Tuh. Oke. Kalau begini apa yang salah? Oh, oke. Ini teman-teman dia hanya kasih hello gitu. Sini kan padahal di sini kan ada hello world. Oke. Kalau teman-teman ada yang sering ketemu masalah kayak gini, hanya satu doang, apa tuh hanya kalimat pertama doang yang dikasihnya. Itu kalau karena teman-teman pakainya print, fscan gitu, scan. Jadi gimana caranya kalau supaya setelah spasi datanya tetap ke input gitu. Karena kalau scan ini setelah spasi datanya tidak terinput lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa pakai namanya get sama kalau di sini fgets itu cara nulisnya variabel tujuan penyimpanannya dulu, variabel tujuan penyimpanannya, baru size-nya berapa, size, baru pointernya, pointer file. Oke, jadi kita coba di sini pakai fgets. Oke, apa tadi? Variabel ini tujuannya dulu, variabelnya simpan, baru berapa besar apanya, berapa besar size-nya, kita kasih 250 aja, baru fptr-nya, pointernya. Oke, kalau kita lihat di sini hello world 1. Jadi dia semua kecetak gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita udah membuat file atau mengakses file gitu. Baru di sini sekarang kita sudah membaca. Sorry, di sini membuat dan menulis file. Kalau di sini membaca. Oke. Sekarang kita pengen menambahkan gitu. Karena kalau teman-teman mau nambah kayak gini lagi nanti di bawah, contohnya buat begini lagi. Dua gitu contohnya. Ini kita dulu. Oke. Kalau ini ada yang bisa jawab nggak apa yang terjadi? Maksudnya di sini nanti yang muncul apa? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Aku kasihin lah ini. Kalau W tadi, kalau modenya W, dia akan membuka dan menulis file. Jika file tidak ada, maka akan buat file baru. Jika file ada, maka akan ditimpa. Oke? Lalu di sini kita udah buat file baru. Terus kita buat file baru lagi, tapi dengan mode W. Oke, teman-teman tahu tadi mode W apa? Membuka dan menulis file. Jika file tidak ada, maka membuat file baru. Jika file ada, maka akan ditimpa. Oke, kalau saya jalankan, apa yang ada di sini?
Hello World 2. Oke. Hello World satunya di mana? Ketimpa. Wah, mantap. Terbaik memang anak-anak. Ya, jadi dia ketimpa ya guys ya. Jadi nanti yang ada itu Hello World 2-nya. Aduh, ini belum tutup. Sorry. Oke, jadi di sini seharusnya adalah Hello World 2 karena ketimpa gitu. Oke, sekarang gimana caranya supaya kita eh, menuliskan yang baru gitu? Nah, teman-teman tinggal tambahkan R saja. R apa? Append. Jadi dia menulis lanjut gitu. Oke, contoh Hello World 1, Hello World 2. Kita kasih n persen n. Ya, terus kita lihat apanya, contoh tekstilnya. Ini Hello World 1, Hello World 2. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya apa beda R, W sama A. Nanti kalau teman-teman cari tahu lagi nanti ada RW, R plus, W plus, A plus, itu dia membaca dan menulis sama aja gitu. Tapi menurut saya gini aja dulu udah bisa gitu. Kita mengolah file. Kalau mau teman-teman cari nanti apa mau belajar lagi nanti bisa cari tahu gitu. Ada nggak sih di internet itu? Format mode file ending chip. Nah ini ada open mode open create text file. Jadi teman-teman tinggal baca-baca ini aja nanti. Yang penting dulu ketiga ini sih yang paling sering digunakan. Oke, masalahnya sekarang teman-teman, kalau kita gini, oke, kita masukkan begini. Nah, yang ke tulis itu cuma satu gitu, cuma satu. Kalau kita lihat kan di sini ada dua gitu. Oke, gimana caranya supaya eh, tetap ketulis dua kali gitu? Oke, oke. Aku nggak apa, aku sebenarnya belum cari tahu ini kenapa kemarin. Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya bisa kalau kayak gini. Jadi teman-teman buat dalam bentuk for aja gitu. Tapi nggak tahu kalau ini cara yang paling terbaik gitu. Aku hanya eksperimen aja kemarin ini. Jadi I lebih kecil daripada satu, I plus plus, I love you so. Ini bisa nggak ya? Ntar lihat. Aduh, nah ini. Jadi aku nggak tahu bagaimana cara seharusnya, tapi eh, kalau cara gini juga bisa. Jadi teman-teman bisa pakai for gitu. Jadi ini nanti mengikuti berapa baris dia. Oke, yang ini berapa baris. Teman-teman lakukan perulangan untuk eh, meng, meng apa meng, menyimpan nilai dari file itu ke dalam variabel gitu. Jadi untuk menghandle-nya supaya dia nggak kecetak satu kali, teman-teman bisa pakai for gitu. Key divided D halaman 1, 2, 3. Untuk file handling ada yang mau tanya nggak? Oh, pikir aku belum rekam tadi. Sorry. Halo guys, untuk file handling ada yang mau tanya nggak? Loh, kalau aman tekan satu di message. Aman ya? Yang lain aman ya? Aman. Hanya Ignatius nih yang tekan satu ini dia apa? Di chat yang lain aman nggak? Kalau aman tekan satu, kalau aman tekan satu. Nah, oke, oke, oke. Yang lain,
Oke, nggak ada ya. 3,4. Oke, aman. Bentar aku cari dulu, kalau aku yang lupa, ada lupa sampaikan sesuatu. Oke, oke, sekian. Oke, udah. Oke, begitu teman-teman tentang file handling. Sebenarnya materinya cuma itu doang. Contoh txt, udah ada. Oke, kalau nggak ada yang mau tambahkan guys? Cukup ya? Eh, kalau nggak ada, kita ada tugas lah. Kita ada tugas. Jadi aku praktekkan di sini aja tugasnya. Oke. Jadi tugasnya kayak gini. Ya, kita hapus aja ini. Oke, ini kita hapus aja. No, no. Oke, jadi keadaan awalnya kayak gini nanti. Teman-teman punya file txt, jumlah siswa txt, baru ada filenya. Oke, gimana tugasnya? Jadi pertama kayak gini. Kalau teman-teman bukan nanti ada di sini tiga. Ini tiga ya teman-teman, bukan dua. Sorry, aku belum berbagi tadi. Jadi ada tiga menunya. Ada satu tambah data, dua lihat data, tiga keluar. Jadi contohnya teman-teman tambahkan satu nih, tambah data. Oke, kita masukkan jumlah mahasiswa. Contohnya aku pengen tambahkan dua mahasiswa. Baru contohnya nama satu, mahasiswa satu. Tuh. Aku tambah NIM-nya 67 2019 2000 jangan 2020 001. Gitu. Sama mahasiswa 2, mahasiswa 2 NIM-nya 67 2020 002. Oke. Sekarang kita kembali ke menu. Kalau aku pengen lihat data, ini datanya ada. Daftar mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 1, mahasiswa 2. Keluar, sekarang di student.txt ada filenya. Oke. Lalu di sini ada jumlah siswanya ada dua mahasiswa. Oke. Lalu kalau aku buka lagi, aku pengen tambah data, jangan dulu, lihat data dulu lah. Lihat data, masih ada datanya. Aku pengen tambah data nih. Aku tambah satu orang lagi deh. Kita mahasiswa 3. NIM-nya 67 2020 003. Sekarang aku lihat data. Ini udah ada mahasiswa 3-nya. 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Sekarang aku pengen keluar. Di sini udah ada mahasiswa 3-nya. Gitu. Gitu doang, nggak ada hapus kok. Cuma nambahkan doang ini. Sebenarnya pengen tadi tapi nggak sempat aku buatnya. Jadi kalau aku tambah lagi, tambah kebanyakan 1, mahasiswa 4, 67 2020 004. Itu kalau lihat data, ini sampai mahasiswa 4 ada. Baru kita keluar, ada. Ada yang mau tanya tentang tugasnya? Halo, lawannya. Oke, ini ya aku kasih uh, bisa nggak ya? Kayaknya bisa lah. Nggak perlu kasih clue lagi. Oke, nanti dikumpul di classroom seperti biasa. Oke, nanti teman-teman kumpul di sini. Tugas file ini dikumpulkan dalam bentuk PDF, nama file dan PDF. Contoh 6721, tengahnya 25 Februari jam 7 pagi. Jadi ini pastikan ya. 25. Berarti 25 ya. Nanti Jumat pagi. Oke, sama ini teman-teman. Minta tolong nanti kalau teman-teman kumpulkan tugas, screenshot hasilnya dengan rapi ya. Jangan asal screenshot gitu. Terus anggaplah teman-teman sebagai yang koreksi gini. Jadi anggap apa itu? Bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan nilai suatu kompetisinya ya teman-teman harus tunjukkan gitu kan ya. Jadi apapun yang menurut teman-teman ini perlu dinilai, teman-teman screenshot screenshot semua screenshot semuanya gitu. Jadi apapun apanya contohnya nih teman-teman pengen menunjukkan
kalau ini sudah ada, ini sudah udah masuk. Ya teman-teman screenshot lah. Oh, udah masuk sama jumlah siswanya. Tapi yang rapi gitu. Saya mau teman-teman kayak gini, sama kayak gini. Udah di screenshot. Terus setelah itu teman-teman main lagi, masuk dalam MC lagi. Aduh, kenapa ini? Masuk dalam sini, tambahkan data. Contohnya aku kasih satu, siswa ke mahasiswa kelima 67 2005. Ini teman-teman screenshot. Screenshot ini tekan keluar, baru screenshot lagi yang ini biar bukti kalau sudah ada gitu. Nah, screenshot yang ini gitu. Jadi anggaplah teman-teman sebagai yang koreksi gitu. Jadi di mana yang teman-teman, oh ini perlu dikoreksi, ini perlu koreksi, ya teman-teman kasih screenshotnya gitu. Oke, baru eh, kodekan apa? Baru paste di sini kode programnya. Ingat dalam fontnya Carrier New dengan size-nya 10 gitu. Nggak perlu. Kalau nggak perlu dalam bentuk codingannya. Codingannya di sini aja nanti. Teman-teman sini kopikan codingannya. Oke, terus berikan penjelasan. Oke, ini maksudnya penjelasan itu bagaimana? Maksud penjelasan itu bukan cara menjalankan programnya ya. Aku banyak lihat kemarin itu ke penjelasannya kayak gini. Oke, programnya pertama masukkan nama ini, masukkan nama itu. Bukan itu yang saya maksud gitu. Yang aku maksud itu contohnya kalau tadi yang di program inilah. Oke, bagaimana cara teman-teman untuk eh, membaca filenya? Ya, pertama buka aplikasi dengan buka file dengan fopen. Setelah itu lakukan perulangan untuk mendapatkan eh, data dari file, masukkan ke dalam simpan, baru close. Kayak gitu maksudnya penjelasannya itu. Jelaskan ininya. Tapi jangan jangan terlalu panjang gitu, tapi menjelaskan tentang ini. Bukan yang teman-teman jelaskan itu, jalankan aplikasinya, masukkan nama, masukkan password, baru apa? Bukan kayak gitu ya. Tapi contohnya di password, bagaimana teman-teman membuat password? Saya membuat password pakai eh, fungsi string strcmp, di mana strcmp itu akan mengembalikan nilai 0 ketika dua value-nya sama. Nah, itu. Bukan cara menjelaskan bagaimana aplikasi itu berjalan, tapi menjelaskan bagaimana teman-teman membuat aplikasi itu. Oke, jadi saya harap teman-teman gak ada yang bertanya lagi ya. Kayak ini penjelasan maksudnya gimana Kak? Oke, sama ini kode programnya pas dikopikan dengan rapi ya guys, biar kelihatan enak gitu dilihat. Sama spesifikasi rapinya dirapikan, jangan asal di copy-copy saja gitu. Oke, untuk ini ada yang bertanya lagi? Belum ya? Ayo semangat, anak itu semangat. Tugas aman? Itu guys, jangan terlalu dibuat susah itu mudah sebenarnya loh. Bentar ya. Ah, ah, inilah aku kasih apanya aja doang lah, alur berpikirnya doang. Tugas dua pakai wale kak. Ya, bisa semuanya tergantung pakai apa ya. Bentar aku lihat dulu apanya, tugasnya. Tugas kelas, tugas. Oh iya, udah ada yang serahkan ya? Ya udah yang udah diserahkan nanti bisa tarik balik lah. Nah, teman-teman buat array di sini, gitu. Array-nya baru nanti ketika teman-teman tampilkan pakai for gitu. Jangan tampilkan satu-satu. Teman-teman pakai for gitu. Kan di sini kan ada indeksnya tuh. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, 3. Jadi lakukan perulangan untuk menampilkan ini. Jangan satu-satu, capek nanti teman-teman gitu. Oke, gimana ini yang ini? Berikan feedback proteksi jika makhluk sudah diambil tidak bisa dipilih lagi. Teman-teman bisa pakai fungsi. Terus di dalam fungsi itu
kirimkan array yang mereka ambil, terus lakukan ceknya gimana, pakai for gitu perulangan. Dalam perulangan itu ada nanti jika if if contohnya yang diambil ini nih, IMK ini, IMK Wanda. Jika IMK Wanda sama dengan, baru teman-teman lakukan perulangan dengan array hasilnya gitu. Jadi di array hasilnya itu dicek sih satu-satu. Ada yang sama nggak? Kalau nggak ada, baru dikembalikannya tidak ada. Kalau tidak ada, baru aplikasinya bisa jalan. Ini nggak? Oke. Nanti baru nanti di sini teman-teman eh, meng- menyimpan array yang udah dimasukkan di sini tadi. Menampilkan array gitu. Jangan satu-satu, pakai array, pakai for gitu, biar programnya nggak terlalu panjang. Ya, kalau ini udahlah, keempat itu exit program selesai itu. Login, login menggunakan strcp tuh. Teman-teman pasti udah belajar ini di apa? Waktu semester pertama kemarin. Waktu di kuliah pemrograman, kuliah program pertama. Semua pasti kan udah pernah dapat project tentang login-login itu. Seharusnya teman-teman tahu lah yang bagian ini. Oke. Yang ini nih, teman-teman bisa pakai for, perulangan. Jadi dia cek satu-satu. Tuh, cek gimana ceknya ya. Teman-teman pakai ini aja gitu. Apa? If yang dipilih sama dengan yang daftar gitu. Kasih daftar satu gitu. Nah, jika nanti contohnya flagnya di sini satu, baru di sini return flag ya. Ada atas sini flag sama dengan nol kan. Baru di sini lakukan perulangan for lakukan perulangan kurung ini masukkan if. Oke. Jadi ini fungsi gitu. Jadi apa fungsinya? Contohnya fungsinya itu int cek kalau udah diambil. Contohnya ini ya. Tapi kalau bisa teman-teman teman-teman singkat nanti nggak apa-apa. Parameter. Baru masukkan parameternya. Parameter ini apa nanti yang dikirim? Ini yang dikirim. Parameter ini berarti yang diambilnya dong, yang sedang diambil. Oke. Berarti ini yang sedang diambil juga. Oke. Contohnya di apa teman-teman di case 2-nya, di menu keduanya, eh, jika yang ini if itu sama dengan ini di return berapa ini? Di sini. Jika yang diambil yang sedang yang di jika yang dicek kalau sudah diambil, yang dia masuk ke sini nanti itu mengembalikan satu, berarti tidak bisa. Berarti data tidak boleh ditambah atau data sudah diambil. Kenapa kita udah tahu diambil? Karena dia udah cek di sini. Karena kalau udah dia cek di sini, dia akan flagnya nanti berubah jadi satu. Ya, kalau dia nggak masuk di sini, flagnya masih nol. Berarti ini tidak tidak jalan. Berarti else kalau contohnya sini, data dimasukkan. Gitu guys. Ada ya? Dapat nggak apa yang gue jelasin? Tidak mesti. Ya nanti, oke aku apa sekarang aja ya. Waduh, udah. Oke nanti aku up lah. Aku copy nanti. Di sini ada guys ya. Di di sini. Semua codingan ada di sini. Kayak yang array kemarin ada di sini. Oke, ada yang mau apa? Mau tanya lagi?
I love you so. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Nanti ini akan keluar jam 15. Jadi teman tunggu-tunggu aja. Untuk rekaman video nanti menyusul. Paling aku tambahkan di sini nanti. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Atau ada yang perlu dibahas lagi? Oh ya itu di menu duanya itu menambahkan ya teman-teman ya. Memilih, bukan menginput. Jadi dia memilih gitu. Dipilihnya, bukan dimasukkannya satu-satu apa mata kuliah yang dipilihnya. Ya, ada yang mau dibahas lagi? Ya, ada. Dari guys? Oh, kayaknya aku yang salah. Nanti kita perbaiki. Oh iya, sorry, sorry. Edit jadwalkan. Ah, oke, udah ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Aku matikan record.